Di sebuah bar sederhana di daerah Ginza, Kuroshima sedang memastikan tempat yang bisa kita simpulkan sepertinya ia sedang mencari seseorang. Nama bar itu adalah Bar Lapin, sekaligus memulai chapter ini dengan judul Old Friend. Lalu di dalam bar tersebut, terlihat para bartender dan MC kita, Sasakura Ryu, sedang melakukan persiapan peralatan guna membuka bar mereka nanti. Salah satu bartender di sana menanyakan alasan Ryu bergabung bekerja di bar ini. Jawaban Ryu pun hanya ingin belajar dan melihat hal yang berbeda dari beberapa bar lain. Si bartender itu sepertinya belum mengerti apa yang dimaksud Ryu. Tetapi perhatiannya teralihkan oleh sebuah kalender di mana menunjukkan tanggal 22. Yang membuat ia berteriak kaget sekaligus membuat bartender lain dan juga Ryu terkejut. Peristiwa itu pun berlalu dan bar Lapin pun dibuka. Tak butuh waktu lama, bar tersebut kedatangan pelanggan yang ternyata agak sepuh. Para bartender di sana mulai melayani pelanggan pertama itu dengan ramah. Dan ternyata si pelanggan kakek itu adalah pelanggan tetap di bar tersebut. Kepala bartender itu juga menyuruh Ryu untuk melayani si kakek pelanggan tersebut. Ryu pun akhirnya menyambut pelanggan itu dan menawarkan minuman apapun yang pelanggan itu inginkan. Si pelanggan menjawab tawaran Ryu dengan menebak jenis minuman koktail macam apa yang mungkin ia akan minum. Mendengar jawaban si kakek pelanggan membuat Ryu cukup tertantang. Karena setidaknya si pelanggan biasanya pasti bilang ingin rasa seperti apa atau jenis alkohol yang seperti apa. Akhirnya Ryu membuat highball dengan lemon agar tak terasa sensasi panas. Sayangnya si pelanggan merasa minuman itu tidak enak. Ryu menanyakan apakah si kakek tidak suka dengan minuman itu, tetapi si kakek mengatakan bahwa itu tidak penting. Ryu pun tak pantang arah. Meskipun bartender yang lain agak cemas melihat Ryu, minuman kedua disajikan oleh Ryu yaitu Daiquiri. Hasilnya pun sama, tidak enak. Masih nggak menyerah, segala jenis minuman disiapkan oleh Ryu, dari Bellini, Alexander, dan Manhattan. Tapi masih direview nggak enak oleh si kakek. Ryu pun bertanya dalam hati, siapa sebenarnya orang ini? Si kakek itu agak kecewa dari hasil minuman yang dibuat oleh Ryu. Ia pun meninggalkan bar itu, tapi tetap dengan membayar yang diberikan dompetnya kepada Ryu. Melihat sikap si kakek, dengan gentlenya, Ryu mengembalikan dompet si kakek karena merasa tak berhasil membuat ia puas. Jawaban Ryu membuat ia menarik perhatian si kakek. Ia pun meninggalkan bar itu dengan berjanji akan kembali di bulan depannya. Ryu pun membalas dengan ramah atas janji si kakek. Sambil membereskan bekas minum si kakek itu, Ryu masih belum memahami tipe pelanggan yang seperti itu. Bartender lain mengungkapkan bahwa dia adalah pelanggan sedari pertama pembukaan bar ini. Si kepala bartender juga menambahkan bahwa sejak Master Widow, mungkin dia ini adalah yang mempunyai bar atau seorang bartender hebat di bar itu. Pelanggan itu sudah menjadi langganan dari Master Widow ini. Master Widow ini juga mengatakan bahwa pelanggan kakek itu adalah pelanggan penting. Makanya, tak ada yang pernah mengusirnya. Meskipun setiap dia minum, komenannya selalu nggak enak. Si bartender itu iseng buat coba minuman dari Ryu. Apakah memang semengerikan itu? Nyatanya benar mengerikan. Mengerikan enaknya. Talenta Ryu pun dipuji oleh si bartender itu. Tetapi tetap saja, MC kita ini tetap membumi. Di hari berikutnya, si pelanggan kakek ini menepati janjinya untuk kembali lagi. Kali ini, Ryu memberikannya minuman jenis Orthodox Martini. Si kakek merasa bahwa rasanya itu agak berbeda. Ya benar saja, ternyata jenis Martini ini adalah jenis ala Belanda. Yang mana belakangan ini, Martini biasanya memakai London Gin Tonic yang dibuat dalam mesin distilasi atau evaporating. Tapi ala Belanda ini agak berbeda.
Martini ini dibuat dengan cara klasik yang disimpan lama. Bahkan yang Ryu pakai ini sudah disimpan hingga 15 tahun yang biasa disebut North. Sayangnya si kakek benar-benar tak tertarik dengan trivia dari Ryu, bahkan membandingkan dengan Master jika ia masih hidup. Bentar, apa maksud dia ini Master Widow yang dikatakan bartender temen Ryu tadi? Apa dia sudah meninggal? Apalagi si kakek mengatakan cara minum gin ini lebih enak dengan didinginkan. Ryu pun lemas bercampur kagum dengan pengetahuan si kakek. Si kakek pun akhirnya menghargai usaha Ryu kali ini. Ia pun mencoba meminta Ryu melakukan sesuatu. Dengan semangat, Ryu bersedia membuat apapun yang diinginkan si kakek. Tapi bukan membuat minuman. Justru si kakek menyuruh Ryu untuk membeli sake Jepang di vending machine di luar bar dan memberikannya 10.000 yen, dan jika masih ada kembalian, anggap saja itu sebagai tip. Ryu terkejut dan tanpa banyak cincong langsung melakukan apa yang diperintah si kakek. Scene pun berpindah di sebuah bar, di mana gantian nih Ryu yang menjadi pelanggan. Ia masih memikirkan si kakek. Meskipun minuman racikan Ryu dibilang gak enak, tapi si kakek itu justru malah datang lagi. Kan agak melawan hukum alam nih ya. Tiba-tiba bartender di sana tersinggung oleh Ryu karena merasa minumannya itu nggak enak. Ryu sendiri menjelaskan bahwa si bartender itu salah sangka. Melihat putus asanya Ryu, si bartender mulai menyindir capaian Ryu yang sudah dikenal sebagai Kamino Glass. Sang bartender itu akhirnya memberikan Ryu sebuah highball yang nggak enak. Nah, ternyata Ryu memikirkan sesuatu dari kebiasaan si kakek yang sepertinya Ryu baru paham. Ia pun kembali bersemangat sambil mengejek si bartender yang akhirnya pada saling ejek mengejek. Esokan harinya, si kakek kembali mampir ke bar Lapin. Ia ternyata mau bercerita tentang masa lalunya di sebuah tempat di daerah Yokohama. Yang ternyata sejarah bar di Jepang dimulai dari sudut pelabuhan. Saat itu si kakek yang masih muda dengan seorang gadis di sebelahnya melihat seorang bartender sedang meracik sebuah minuman. Dengan tangkasnya dan glamornya membuat si kakek dan gadis itu terkesima. Di sela-sela itu, Ryu akhirnya meracik sebuah minuman yang ia sebut Old Pal. Old Pal ini mempunyai arti yang dibalas si kakek, yaitu teman lama. Ryu juga menunjukkan sebuah foto dan menjelaskan bahwa tanggal 22 itu adalah hari di mana mendiang Master Widow wafat. Oleh karena itu, si kakek sering ke bar itu di tanggal 22. Tapi si kakek justru membentak Ryu karena merasa tersinggung atas omongannya. Akan tetapi, Ryu dengan kalem membalas untuk mencoba minumannya. Si kakek lalu hendak meminum, yang masih saja ngedumel bahwa alasannya ia tidak mau minum karena apapun yang dibuat bartender lain, semuanya terasa tidak enak. Pada saat si kakek meminum racikan dari Ryu, ekspresi wajahnya berubah. Rasanya, sensasinya, sama persis apa yang mendiang Master Widow buat di masa lalu. Ryu juga menambahkan bahwa sensasi dari minuman ini akan menumbuhkan rasa suam atau hangat atau bergairah mungkin ya. Ryu melanjutkan bahwa di masa lalu, sebelum es atau pendingin kulkas digunakan dalam minuman beralkohol, minuman koktail dahulu tidak dibuat dengan sensasi dingin. Dan ternyata diketahui sensasi inilah yang ingin dirasakan oleh si kakek, yaitu sensasi rasa yang bukan karena sajian rasa minuman tersebut, tetapi siapa yang membuatnya. Ryu juga menambahkan bahwa arti dari siapa yang membuatnya tertaut pada memori indah di masa lalu. Yang langsung oleh kita diperlihatkan wujud foto yang diberikan Ryu kepada si kakek. Terlihat memori indah saat si kakek tengah menikah, dan di tengah-tengah itu ada seorang bartender yang kita lihat beberapa panel sebelumnya. Dan itulah Master Widow. Setelah mendengar dan mengingat memori indah itu, si kakek meninggalkan bar itu sambil memberikan sebuah kartu.
dan mengatakan bahwa ia sedang mencari seseorang seperti Ryu ini. Si kakek pun pergi sambil memuji Ryu sebagai Kaminoglas tanpa celah, yang tentu membuat Ryu kaget. Bagaimana si kakek itu tahu julukannya? Diketahui dari kartu itu adalah sebuah kartu nama yang bertuliskan Kuroshima Taizo, seorang presiden direktur dari Hotel Cardinal. What? Kuroshima? Panel berpindah ke sebuah mobil di mana kakek itu berada di sana bersama sang cucu yang ternyata dia adalah Mbak Kuroshima dengan nama aslinya Miwa Kuroshima. Dan mereka membicarakan kemampuan Ryu dan memutuskan untuk mengajaknya bergabung di hotel milik mereka. Ada tamu yang ternyata bukan tamu sembarangan ya. Yang di saat yang sama Ryu sendiri masih kebingungan siapa gerangan kakek itu. Chapter ini pun akhirnya selesai.